Oke, selamat pagi semua. Pagi. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, jadi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi kita pada sejenak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi wakil ketua kelas siapa? Oke, coba lagi ya. Siapa yang tidak hadir temannya ada berapa? 11 orang. 11 orang ya. Oke, jadi hari ini kemarin berapa yang tidak hadir 9. Hari ini yang tidak hadir lagi 11 orang. Ada peningkatannya, bukan peningkatan yang hadir tapi yang tidak hadir. Kita berharap berdoa semoga temannya yang tidak hadir ini bisa berkumpul pada pertemuan berikutnya ya. Dan kita sama-sama doakan. Jadi sekaligus kalian menyampaikan pada temannya ya. Oke. Nah, hari ini sebelum ibu lanjut, ibu ingin mengecek hadirat kalian, mengecek kesiapan belajar kalian. Oke, coba alat tulisnya sudah ada lengkap semua. Coba naikkan dulu buku, pulpen dan sebagainya. Oke, sudah semua sudah ada? Sudah. Oke. Nah, sekarang kesiapan fisik kalian. Coba ibu minta kalian berdiri dulu. Kalian sudah berdiri. Oke. Geleng-gelengkan kepala. Sampai lemas ya, jangan terlalu lemas. Habis itu tangannya. Relax ya. Kalau sudah bagus, sudah silakan duduk pulang. Oke, jadi hari ini sebelum kita lanjut materi kita, ibu ingin mengecek pemahaman kalian mengenai materi kemarin. Ada tidak yang masih ingat materi kemarin yang kita bahas? Coba. Tentang apa yang kita bahas kemarin minggu lalu? Tentang pencernaan makanan. Tentang Proses Oke, coba dimari apa? Proses pencernaan pada manusia. Oke, tentang proses pencernaan pada manusia. Oke, proses pencernaan pada manusia ada berapa? 2. Oke, dua. Apa itu coba? Kimiawi sama. Oke, proses pencernaan kimiawi. Oke, dengan proses pencernaan secara mekanik. Oke, nah, ibu mau tanya, kalau pada saat proses pencernaan makanan, otomatis ada makanan yang kita makan ya? Nah, makanan yang kita makan melalui apa? Mulut. Oke, di mulut apa yang terjadi? Pencernaan apa yang terjadi? Oke, mekanik. Dibantu oleh apa? Gigi. Oke, dibantu oleh gigi. Nah, pada saat kita mengunyah makanan kan dibantu oleh gigi ya. Oke, berarti apa yang terjadi pada makanan tersebut? Oke, makanan akan hancur. Setelah hancur, dibantu lagi namanya ada air liur. Inilah yang akan membantu nanti supaya makanan ini akan halus ya. Oke, nah setelah halus, makanan akan masuk ke mana lagi? Kerongkongan. Nah, kira-kira di kerongkongan ini ada tidak proses yang terjadi? Tidak ada. Dia hanya melewati. Nah, tapi di kerongkongan ini ada namanya gerakan peristaltik. Gerakan yang akan mendorong makanan yang kita telan masuk ke lambung. Nah, biasanya ibu mau tanya, biasanya pada saat kita makan berapa kali kalian punya? Ada lama kah atau kurang? Lama. Supaya apa kira-kira? Supaya halus. Oke, pernah tidak kalian makan sesuatu yang pada saat buru-buru tiba-tiba ada yang terjadi, ada efeknya tidak? Pernah tidak? Oke, apa itu? Oke, sakit perut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenainya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba diperhatikan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan
penyebab gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan dengan tepat. Nah, hari ini kita belajar ada 3 tujuan. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran inilah yang akan kita pelajari. Sudah sampai paham di sini? Sudah paham? Oke, jadi tidak lain. Ini saja yang kita poin-poin inilah yang akan kita pelajari. Tidak meleset dari itu. Sudah paham sampai di sini? Oke, jadi itulah tujuan kita ingin menyampaikan supaya kalian tahu seperti ini tujuan yang akan kita pelajari nanti setelah belajar. Oke, sudah paham ya? Oke. Nah, hari ini kita lanjut lagi manfaat kompetensi pembelajaran yang akan kita capai ya. Oke, nah anak-anak sekalian, jadi manfaat kita belajar ini gangguan pencernaan ya. Yaitu yang pertama ini. Adapun manfaatnya itu kita dapat menjaga daripada sistem pencernaan manusia. Karena dengan menjaga berarti kita akan terhindar dari penyakit. Oke, nanti kita jelaskan ya. Terus yang kedua, manfaatnya itu kita bisa menjaga dan mengoptimalkan fungsi daripada sistem pencernaan. Jadi ada 2 manfaat yang akan kita nanti manfaat setelah kita mempelajari materi ini ya. Jadi nanti kedepannya setelah kita belajar ini kalian bisa terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi lanjut setelah manfaat, Ibu ingin menyampaikan ini garis besar kegiatan pembelajaran. Inilah garis besarnya ya yang akan kita lakukan nanti selama kegiatan kita ya, mulai dari awal sampai terakhir. Ini kegiatan belajar dilakukan secara berkelompok. Nah, semua kan sudah bagi kelompok ya. Oke, setelah berkelompok, Ibu melakukan namanya kegiatan diskusi. Nah, di diskusi ini ada pun bahannya ya. Ada namanya bahan ajar, buku siswa, ini kalian sudah punya ya. Oke, bahan ajarnya nanti Ibu bagikan. Sekaligus ada namanya LKPD. Jadi nanti kalian isi ya. Isi tapi dipandu oleh nanti ada informasi dari Ibu ya. Oke, seperti itu. Terus agendanya yang pertama ini melalui pengamatan dan identifikasi pertanyaan. Jadi nanti Ibu tampilkan di sini stimulusnya berupa gambar. Nanti kalian amati. Setelah mengamati, kira-kira kalau kita mengamati kan pasti di pikiran kita, apa ini gambar apa ini kan begitu ya. Pasti ada terbersih pertanyaan. Kenapa seperti ini Bu? Ini dan sebagainya. Paham ya? Terus setelah kita bertanya, kalian bertanya sama Ibu, nanti Ibu rumuskan. Ibu nanti penyelesaiannya bukan Ibu yang jawab, tapi kalian sendiri ya. Kalian merumuskan, kalian pula yang menjawab. Cara menjawabnya, ini kan nanti Ibu bagi buku sekaligus LKPD dengan bahan ajar. Kalian cari nanti dengan cara membaca atau dengan kata lain literasi. Baca-baca, kalau sudah klop jawabannya berarti diisi di LKPD. Setelah diisi di LKPD, kita presentasikan nanti tampil di depan. Nanti kelompok lain kalau misalnya ada yang kurang ditanggapi. Setelah kalian tampil di sini, kegiatan kita berikutnya adalah menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Yaitu mengenai ini yang tadi proses tujuan kita seperti ini dan sebagainya. Oke. Terus setelah menyimpulkan ada namanya kegiatan pretest dan post test. Oke, nanti Bu akan berikan. Dan ingat, inilah penilaian yang kita hasil dari pembelajaran berupa penilaian. Penilaiannya dalam bentuk adalah penugasan. Jadi nanti Ibu kasih tugasnya ini Ibu mohon dikerjakan baik-baik karena itulah penilaian Ibu selama pembelajaran khusus untuk materi pada hari ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ini ada apa namanya? Coba apa? Pretest. Oke. Coba pretestnya Ibu kalian jawab cukup 2 pertanyaan saja ya ini. Apakah gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan? Oke, gangguan boleh kelainan, boleh penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Oke. Terus yang kedua, bagaimanakah upaya dalam memelihara? Bagaimana upaya kalian supaya tidak terjadi namanya misalnya gangguan sakit perut, otomatis apa upayanya apa? Itu kan kalian tahu ya. Oke. Nah, sekarang coba Ibu kasih kesempatan 10 menit jawab pertanyaan ini. Silakan. Di selembaran kertas ya. Oke, jangan lupa tulis namanya.
kira-kira gitu-begitu masih bisa berjalan kan tidak? Oke, kalau katanya kalau gedung seperti ini masih bisa tidak berjalan? Tidak. Bisa Tidak. Oke, itu jawabannya belum dulu karena kita bertanya dulu ya, nanti jawabannya. Oke, nah kalau yang kelompok sini apa? Kalau lihat gambar seperti ini kira-kira apa yang kamu mau tanyakan? Dia ini ada yang begini dia bisa membuat sesuatu. Oke, kalau begini katanya apa sama dengan ini ya, membuat sesuatu bisa berjalan atau melakukan aktivitas ya. Ya. Nah kalau yang kelompok sana apa? Kalau seperti ini kalian lihat kira-kira apa yang di kepala kalian? Apa coba? Apa yang ada di kepala kalian? Selain tadi pertanyaan dari kelompok sini dengan sini, apa? Sudah ada? Oke, nah hari ini ada dua ya. Oke, jadi ada pertanyaan dari temannya bahwa Ibu kalau seperti ini orangnya bisa tidak bergerak? Bisa tidak dia berjalan atau melakukan aktivitas? Oke, nah untuk menjawab, oke, Ibu ingin berikan identifikasi masalah. Oke, nah dari gambar tadi ada beberapa jelas ini yang jelas ya. Oke, ada beberapa masalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, bagaimanakah gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia? Oke kan, tadi kan gangguan berupa kelainan kegemukan ya, kelebihan berat badan. Oke, terus yang kedua, apakah penyebab gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan? Terus, bagaimanakah upaya kita dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia? Nah, inilah 3 pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini melalui diskusi. Nah, hari ini Ibu akan bagikan LKPD ya. LKPD. Nanti masing-masing kelompok menjawab ya. Oke, jadi LKPD-nya coba diperhatikan LKPD-nya ya. Oke, sudah dilihat semua? Oke, masing-masing kelompok ya. Oke, coba dilihat ya di masing-masing kelompok. Nah, tugasnya kalian cari jawabannya melalui buku ya, buku tulisnya dengan melalui bahan aja ini yang akan bagikan ya. Oke, cari Ibu tidak usah lama-lama ya. 5 menit. Habis itu setelah kalian cari dapat apa namanya? Jawabannya, pindahkan di LKPD-nya ya, dicatat. Oke. Sampai sini sudah paham? Oke, kalau begitu silakan kerja. Silakan. Kata segi. Ya. Asam yang diproduksi. Jadi yang lain sambil cari didiskusikan juga dengan teman-temannya ya. Metabolisme. Sudah selesai? Coba pertanyaan bagaimana dalam mulut gangguan penyakit pada sistem pencernaan pada manusia? dalam mulut ini temulat dalam mulut ini dapat bukan lambung atau paru. Oke, bukan juga ya, bukan lambung. menjemas Dapat dikali daripada gangguan pencernaan pada gigi mulai dari diare, habis itu obesitas, habis gigi, habis itu sembelit, habis itu tulang lambung, daripada gini. itulah beberapa contoh yang Ini penyebab. Terus yang kedua, bagaimana penyebab
minum. Tukang pelabung atau konsumsi makanan dan Oke, jadi gangguan pada sistem pencernaan misalnya pada tadi obesitas ya, karena gula terlalu banyak yang merusak maka jadi kita tahu porsinya macam kalian tahu porsinya. Kalau misalnya sudah kenyang, ya berarti makannya jangan masih kenyang, sudah kenyang tambah lagi makan, tambah lagi makan, masih tidur lagi. Itu yang kita membuka. Nah, kalau misalnya habis makan, jangan langsung biasanya kan kalau kalian cewek-cewek begini, habis makan langsung langsung tidur. Jangan ya, jangan sekali karena ini di dalam lambung makanya kalian makan belum dicerna tidak baik. Pas kalian tidur berarti itu lambung berproses lama. Sudah dimakan ada kerusakan. Jadi usahakan kalau misalnya 20 menit habis makan 30 menit baru kalian tidur. Jangan habis makan. Sesuatu pikiran jangan supaya menyebabkan kegagalan pada lambungnya ya. Belum waktunya mau diproses sudah kadang-kadang sudah tertidur. Seperti itu ya. Terus lanjut lagi pertanyaan ketiga akibat pada tubuh. Oke, apa akibatnya? Dia terus pada perut yang buang air besar dan feses yang cair. 2. Obesitas berlebihan berat badan. 3. Karies gigi, nyeri pada gigi, Konstipasi atau sembelit. konstipasi atau sembelit, merasa salat saat dengan memperhatikan Merasa salat bukan merasa salat saat mengeluarkan susah mengeluarkan. 3. luka lambung atau penyakit sakit perut, mual-mual dan terasa sakit gigi bagian dada. Oke, jadi kalau yang pertanyaannya yang keempat, upaya pencegahan memelihara kesehatan siapa? Coba Mas nih. Obesitas. Yang juga telah merupakan bila makanan yang telah membersihkan gigi dan pada air putih. Upayakan membersihkan makanan dari bersih dan tertutup dengan menggunakan benang gigi dengan digunakan kesehatan. Gratis terhadap benang gigi benang gigi obat kurang atau berkumur Konstipasi atau sembelit. dengan makan atau berkumur dengan melarutkan gitu. Ya, jadi itu ya pertanyaan yang bahas ya. Nah, sebentar satu orang melakukan gangguan siapa? Lalu Nabila, siapa lagi yang boleh Widya? Oke. Ini tinggal kalian baca apa yang kalian lakukan, apa yang ada di ini. Paham? Oke, mulai atas untuk baca jenis gangguan penyakit. Baca dulu. Ini ya. Boleh ya saya. Oke, satu saja ya misalnya. Ini kalau gangguan penyakit ada baca dari sini hadis itu paham? Bisa tapi bukan ya. Jadi ya boleh
lama dan dijual di tepi jalan. Akibat bagi tubuh, mulas pada perut, sering buang air besar dengan feses yang cair. Upaya pencegahan atau memelihara kesehatan: jika telah terpapar diare, konsumsilah makanan yang teksturnya lembut dan banyak minum air putih. Upayakan konsumsi makanan yang bersih dan tertutup. Jika sakit berlanjut. Kesimpulan hasil dari diskusi kalian terkait materi kita tadi ya, ada 4 ya. Mulai dari jenis gangguan pada sistem pencernaan ada berapa? Ada, coba ada yang bisa jawab? Oke. Ada yang pertama apa? Diare. Yang kedua obesitas. Yang ketiga karies gigi. Yang keempat tukak lambung atau mah. Apalagi? Sembelit. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan. Nah, selain jenis gangguan, apalagi tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Jenis gangguan? Ya? Oke, penyebab daripada gangguan pencernaan. Yang pertama dari diare. Apa penyebabnya? Diare mengkonsumsi makanan yang kondisinya terbuka dalam waktu yang lama dan dijual di tepi jalan. Oke, mengkonsumsi makanan dalam keadaan terbuka yang sudah lama ya, yang biasa kalian jajan-jajan itu yang di pinggir jalan. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita jajan, jangan sembarang ya. Oke. Biasanya kan ada penjual, dia buka jualannya, apalagi kalau makanannya. Oke, kalau sini kan dia terbungkus, tidak jadi masalah. Ini yang makanan yang kalian biasa makan, entah itu kue, apa dan sebagainya. Kalau kalian sudah lihat, biasanya kan, apalagi kalau yang manis-manis kan biasa ada lalatnya ya. Oke, usahakan tidak usah dibeli. Karena kenapa? Kalau sudah pernah disinggahi lalat, otomatis lalat kan membawa penyakit ya. Kita tidak tahu apakah dia pernah singgah di atasnya kotoran, apalagi kalau kotoran manusia itu akan berbahaya. Itulah yang menyebabkan biasa kita sering biasa bertanya, kenapa saya makan ibu tiba-tiba saya sakit perut? Karena kalian sudah pernah makan jajanan yang jual di pinggir jalan. Boleh boleh kalian jajan, tapi lihat juga kondisinya ya. Biasanya kan penjual habis buka, tidak ditutup lagi. Jadi itu yang mengundang lalat sudah datang. Biasa kan ada begitu ya. Jadi usahakan jangan seperti itu. Karena kalian tidak tahu, ibu saya sakit perut. Kenapa tidak datang sakit perut? Apa yang menyebabkan? Karena barangkali ini makan pedas apa dan sebagainya. Itu kan adalah salah satu penyebabnya ya. Oke. Nah sekarang setelah penyebabnya apa akibat? Akibatnya yang dirasakan misalnya setelah diare. Akibatnya apa? Perut mual-mual. Apalagi perut apa? Oke, sering buang air besar. Karena kenapa? Sistem pencernaannya terjadi ada gangguan, otomatis habis sebentar lagi masuk lagi, boker lagi, keluar lagi, boker lagi. Karena kenapa dia terkena namanya diare. Oke, setelah itu apa lagi? Bagaimana upaya agar kita tidak terkena namanya gangguan penyakit? Apa? Jika telah terpapar diare, konsumsilah makanan yang teksturnya lembut dan banyak minum air putih. Oke. Jadi upaya yang kita lakukan salah satunya ya, kalau kita sudah terkena diare, upayanya adalah banyak-banyak. Yang pertama, banyak-banyak minum air putih. Minimal berapa kalau dalam sehari? 8 gelas. Iya, 8 gelas dalam satu hari 1 malam. Oke, orang yang kurang air berarti dia akan kekurangan cairan, biasa menyebabkan namanya dehidrasi. Orang yang biasanya kan apalagi kalau suasana begini kan orang cepat haus kan. Oke, konsumsilah minimal 8 gelas dalam sehari, minimal yang kita harus minum 8 gelas. Itu kan satu kali makan, habis makan biasanya kan 1 gelas 2 gelas kalian minum ya. Oke, habis itu di lainnya lagi pasti kalian minum lagi. Kalian tidak langsung satu kali minum 8 gelas, tidak. Biasanya pagi, siang, malam dan sebagainya. Itu dihitung dikalkulasi 8 gelas. Bukan langsung dibilang satu kali langsung 8 gelas, bukan seperti itu yang contohnya ya. Oke.
Oke. Nah, jadi sampai di sini mengenai gangguan pencernaan sudah dipahami? Sudah. Oke, sudah. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita kesimpulkan ya secara keseluruhan bahwa kesimpulannya yang pertama, bahwa jenis gangguan ataukah penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan manusia ada berapa? Ada 5. Di antaranya apa? Diare, obesitas, karies gigi, konstipasi dengan apa? Lemak. Oke. Adapun penyebabnya, diare adalah karena mengkonsumsi makanan yang sudah lama terbuka dan sekaligus berada di pinggir jalan. Terus penyebabnya, akibatnya adalah sering buang air besar. Oke, habis itu upaya yang kita lakukan adalah mengkonsumsi air putih banyak. Terus yang kedua, mengkonsumsi makanan yang apa? Makanan yang mengandung bukan makanan tadi yang disebutkan tadi, makanan yang seratnya lebih halus lagi ya. Oke, dan seperti itu. Kalau untuk anak-anak di bawah umur, kalau dia terkena diare, upaya yang kita lakukan adalah minum oralit itu yang dicampurkan apa? Air putih dengan garam. Rasanya tidak bagus ya. Oke, makanya harus konsumsi kalau kalian tidak mau minum itu, berarti jaga baik-baik kesehatan pencernaan. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada lagi. Oke. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan kita. Coba perhatikan kembali. Kegiatan penutup yaitu ini, post testnya. Oke, post testnya. Oke, untuk post testnya nanti kalian buka di Google Classroom. Oke, buka kembali Google Classroom-nya ya. Ibu sudah bagi di situ, tinggal kalian buka. Setelah itu kalian jawab. Oke, cara jawabnya ada 2 ya. Oke, kalau yang tidak tahu mengirim tugasnya lewat Google Classroom berarti dipindahkan di bukunya. Habis itu selesai kumpul di kantor. Bagi yang tahu caranya mengerjakan di Google Classroom berarti langsung saja kirim filenya lewat Google Classroom-nya. Oke, paham sampai di sini? Oke, boleh dikerja dulu. Habis itu kalau kalian tidak tahu mengetiknya ya, difoto kan? Habis difoto baru unggah. Paham? Oke, itu adalah trik katanya seperti temannya yang Nabila yang biasa dilakukan. Kalau kalian capek tulis berarti setelah tulis kan supaya tidak tulis 2 kali ya, tulis di buku, habis itu foto, klik, habis itu unggah di Google Classroom. Sampai di sini sudah paham? Oke. Nah, hari ini jadi untuk pertemuan berikutnya ya, setelah kita pelajari materi hari ini, minggu depan kita kembali lagi dalam materi sistem peredaran darah pada manusia. Jadi materi akan datang yang akan kita pelajari ya, yaitu sistem peredaran darah manusia. Jadi ibu harap kalian belajar di rumah. Nanti materinya ibu akan kirim di Google Classroom kembali. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah tidak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada, marilah kita tutup ya. Oke, silahkan beres-bereskan perlengkapan kalian. Oke, kalau sudah selesai ya. Oke. Nah, tadi yang belum tadi ya. Oke, kumpul tugasnya ya yang belum tadi. Oke, kalau sudah selesai, oke, kita sama-sama karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai untuk sistem pencernaan ya. Oke, silakan. Sudah? Oke, sudah? Oke. Marilah kita tutup pembelajaran kita. Kita berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar ya. Oke, akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Oke, silakan mulai.